Teman-teman, kita akan membahas soal biosecurity karena biosecurity ini juga hal yang sangat penting yang memang kita harap bisa diterapkan oleh kita semua sehingga ikan akan sampai dengan prosedur yang diharapkan oleh negara tujuan maupun oleh negara kita. Biosecurity ini menyangkut bagaimana ikan aman dari penyakit menular terutama yang dibawa oleh medianya dari sini ke negara tujuan. Pertama, kalau kita ingin bisa memastikan bahwa ikan kita aman, tentunya ikan yang kita kirim itu harus bebas dari penyakit. Kita pastikan kita karantina ikan tersebut di negara kita sebelum ikan dikirimkan ke negara tujuan. Di sana nanti harus sesuai dengan peraturan negara tujuan. Apa yang kita lakukan di sini adalah ikan akan kita tes kesehatannya. Kita ajukan ke badan karantina untuk diuji ikan bebas dari penyakit-penyakit tertentu yang disyaratkan. Tiap negara mempunyai syarat yang mirip, tapi mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit untuk tiap-tiap jenis ikan. Tidak sama semuanya. Kemudian yang dites pun harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh negara tujuan. Umumnya adalah virus, bakteri, jamur, seperti itu. Kemudian kita harus memastikan bahwa jika terjadi sesuatu itu akan mudah ditelusuri, akan bisa ditelusuri dari mana penyebabnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dari si A ikan terkirim, pasti di JBG itu akan terlihat bercampur dari ikan farm mana saja. Maka ini harus bisa ditelusuri. Ikan tidak disatukan di sini, tapi harus dipisah-pisah supaya kita tahu bahwa ikan itu berasal dari seller tertentu dan ditujukan kepada buyer tertentu di negara tertentu. Jadi di JBG itu akan disendirikan masing-masing ikan. Kedua, kita di JBG juga mempunyai cara tersendiri, yaitu dengan adanya aplikasi. Kita meminta kepada seller untuk mencantumkan masing-masing ikan dengan label QR tersendiri. Di sana akan kita mudah menelusuri asal ikan dari siapa, kepada siapa, kemudian juga ikan yang mana. Ini semua wajib dicantumkan agar memudahkan jika ada problem penyakit yang ditimbulkan. Ikan yang sampai kepada JBG itu akan kita cek kesehatannya, itu sudah wajib. Dan kita akan pisahkan jika dikedapatan ikan yang sakit ke dalam ruangan tersendiri, ruangan karantina khusus, dan kita ada tim medis yang melakukan pengobatan. Pengobatan diberikan obat-obat sesuai dengan penyakitnya. Jika dalam waktu tertentu yang diwajibkan untuk dikirimkan ke negara tujuan ikan masih dalam kondisi kurang sehat, tidak layak untuk dikirim, maka ikan tersebut kita pending pengirimannya.
Lebih baik tidak dikirimkan daripada dikirimkan tapi kondisinya kurang sehat. Ikan bisa membawa atau menularkan penyakit atau mati dalam perjalanan. Saya rasa security ini harus dijaga betul-betul agar ikan sampai sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh negara tujuan. Jika tidak, mereka akan memblacklist. Tentunya memblacklist siapa pengirimnya. Pengirimannya tentu adalah JBG. Kalau JBG di blacklist, kesulitan bagi semua orang yang biasa mengirim ikan. Maka JBG harus memastikan ikan harus betul-betul aman. Kedua, yang bisa terpengaruh adalah negara kita. Jika negara kita disebut sebagai penyebar virus atau penyakit ikan endemi, maka ini akan membuat negara kita pun ikut di blacklist. Yang rugi siapa? Yang rugi semua para peternak ikan yang sejenis. Tidak bisa mengirimkan ikan ke negara tersebut. Nah, ini yang kita harus juga jaga. Selain tadi ada keamanan atau security, kita pun harus memperhatikan mengenai lingkungan. Lingkungan artinya apa yang kita kirim tidak membahayakan atau membuat adanya bencana ekologi. Apa yang dimaksud dengan bencana ekologi adalah ketika ikan yang kita kirim menyebabkan ikan di negara tujuan menjadi punah. Punah karena apa? Mungkin ikan yang kita kirim adalah predator ikan yang ada di negara tujuan. Sehingga ikan yang di negara tujuan menjadi punah. Ataupun ikan yang kita kirim itu menjadi hama. Hama dalam hal ini menyebabkan jumlahnya banyak dan berkembang biak mengalahkan posisi dari ikan negara tersebut, negara asal, negara tujuan dari ikan yang kita kirim. Jadi ini harus kita perhatikan. Pemerintah masing-masing memberikan aturan yang jelas, tentunya harus kita patuhi. Untuk ikan sebelum dikirim patut diperhatikan. Pertama, dia harus dikarantina selama paling tidak 7 hari di dalam farm saudara-saudara agar ikan terjamin tidak tertular penyakit atau membawa penyakit. Kemudian diperhatikan kalau sudah dikirim itu tadi dipuasakan dulu. Kalau akan dikirim itu dipuasakan dulu agar ikan tidak membawa kotoran atau membuang kotoran selama perjalanan. Di JBG kita pun pasti akan memastikan bahwa ikan itu sehat dan layak untuk dikirimkan. Kita akan berikan dalam media airnya, tambahkan garam, tambahkan antibiotik, desinfektan, dan juga kalau diperlukan, ini tidak pada semua kasus ikan, adalah obat anti stres atau pemingsan agar ikan tenang dalam perjalanan, tidak misalkan gigit ekor atau tidak dia bergerak terlalu banyak. Ini semua kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari ikannya. Bisa dimintakan oleh seller kepada kita, tolong untuk pengiriman misalnya ikan half moon supaya tidak gigit ekor, diberikan obat penenang agar dalam perjalanan ikan tidur. Itu seperti itu bisa kita sediakan. Tidak perlu bayar, gratis. Kita berikan untuk kenyamanan si ikan. Kemudian selain itu kita juga memberikan oksigen yang cukup dalam kemasannya. Biasanya kita berikan oksigen 30%, oksigen 70%, airnya 30%. Kenapa oksigen lebih banyak daripada air? Karena
dalam perjalanan yang penting ikan bisa bernafas, mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Itu yang menyebabkan porsi daripada oksigen atau udara lebih banyak daripada air. Untuk ekspor impor ikan hias, ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Pertama, aturan karantina tentunya, baik di negara kita maupun di negara tujuan. Kedua, aturan ikan-ikan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan untuk dikirim. Ikan yang diperbolehkan tentunya ikan-ikan yang bagi kita tidak punah, tidak dalam kondisi dilindungi, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, misalkan ikan predator yang harus kita cegah untuk kirim, ini pun harus kita ikuti aturan-aturan tersebut. Di negara tujuan sama, mereka mempunyai aturan mana ikan yang boleh masuk, ikan-ikan yang tidak boleh masuk. Ini semua tertera. Jadi kita dalam menyiapkan pengiriman harus mencek dulu ke negara mana ikan apa boleh atau tidaknya. Kemudian terakhir adalah ikan tersebut ikan yang masuk ke dalam daftar CITES. Daftar CITES itu apa? Yaitu daftar ikan-ikan yang tidak boleh diperjualbelikan atau lalu lintaskan karena ikan itu hampir punah, karena ikan itu mungkin dilindungi, karena ikan itu mungkin langka, seperti itu. Jadi aturan-aturannya memang cukup ketat. Dan ada lagi aturan yang saat ini sedang ramai. Itu sebetulnya bukan aturan dari pemerintah, tetapi adalah aturan yang dimunculkan oleh perusahaan, terutama adalah perusahaan yang mempatenkan hasil temuan ikannya. Ikan-ikan ini umumnya adalah ikan GMO atau Genetical Modified Organism, atau ikan-ikan yang direkayasa genetiknya. Ini secara etika ada negara yang memperbolehkan, ada yang negara yang tidak memperbolehkan. Ada yang jelas-jelas melarang untuk ikan yang modified ini masuk ke dalam, atau rekayasa ini masuk ke dalam negaranya. Yang sering kita temui saat ini adalah glowfish. Glowfish ini adalah ikan yang dipatenkan sekaligus ikan GMO. Negara-negara tertentu tidak memperbolehkan ikan GMO, contohnya Thailand. Ikan yang juga dipatenkan tidak diperbolehkan masuk ke negara manapun kecuali dia sudah mendapatkan izin atau hak paten dari pemilik paten tersebut. Seperti itu. Pastikan di dalam pengiriman ikan hias ini kita tidak bisa sembarangan untuk mengirimkan ikan. Kita banyak yang rambu-rambu yang membuat kita harus selalu waspada, selalu paham akan aturan yang ada di dalam pengiriman, di dalam ekspor maupun import di negara tujuan. Ini terkait sama kesejahteraan ikan, biosecurity ikan atau keamanan ikan, juga bioekologi atau kelangsungan hidup dari ikan-ikan, baik ikan itu sendiri maupun ikan-ikan lain yang ada di dalam lingkungan hidup, baik di negara kita maupun di negara tujuan. Untuk kali ini saya akhiri dulu pembincangan kita mengenai biosecurity, bioekologi. Sampai sekian, terima kasih.